Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan materi bidang peranata komputer terampil, yaitu yang terkait dengan infrastruktur teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita mengacu pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, bahwa cakupan materi dari bidang peranata komputer terampil ini terdiri dari 4 materi. Yang pertama manajemen layanan TI, yang kedua pengelolaan data, yang ketiga infrastruktur TI yang akan kita bahas saat ini, dan yang keempat adalah sistem informasi dan multimedia. Nah, teman-teman tentunya perlu memahami bahwa infrastruktur teknologi informasi itu merujuk pada komponen dan sistem yang mendukung pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman informasi dalam suatu organisasi. Nah, infrastruktur ini mencakup berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk memberikan layanan TI yang efektif dan efisien. Jadi kita coba garis bawahi 2 poin ini ya, efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai seorang peranata komputer terampil, maka diharapkan mampu melaksanakan penerapan dasar dari infrastruktur teknologi informasi, di mana aspek kajiannya itu atau aspek pengetahuannya itu terkait dengan beberapa hal ya. Yang pertama, mampu melakukan pemasangan infrastruktur teknologi informasi, mampu melakukan uji coba infrastruktur teknologi informasi, mampu melakukan pemeriksaan dan pemantauan infrastruktur teknologi informasi, mampu menerapkan prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, mampu melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi. Oke, sekira itu untuk suplemen materi atau pengantar materi terkait dengan infrastruktur teknologi informasi. Terkait dengan hal teknis yang menyangkut infrastruktur teknologi informasi, mungkin teman-teman bisa merujuk pada video saya yang lain, karena materi ini juga sama dengan materi untuk prakom ahli pertama. Nah, di sana saya sudah bahas sedikit juga terkait dengan pokok-pokok pikiran terkait dengan materi infrastruktur teknologi informasi. Teman-teman bisa merujuk ke sana. Oke, di sini kita coba lihat beberapa contoh soal ya untuk untuk memberikan sedikit gambaran bagi kita terkait dengan bentuk soal dari materi infrastruktur teknologi informasi ini. Jadi kita mulai dengan soal yang pertama. Tapi sebelum itu saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat dalam menjawab soal-soal yang ada di video ini. Saya persilakan untuk menyiapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebuah instansi pemerintah melakukan audit keamanan jaringan menggunakan alat seperti Nessus. Apa fungsi utama alat tersebut dalam audit keamanan? Opsinya: A. Mengidentifikasi kelemahan dalam konfigurasi perangkat jaringan secara otomatis. B. Mengelola log aktivitas pengguna untuk analisis kinerja jaringan. C. Meningkatkan kecepatan transfer data antar perangkat jaringan. D. Memperbaiki kerusakan perangkat keras secara otomatis. Dan E. Memantau kesehatan jaringan secara real time tanpa intervensi teknisi. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah A ya, yaitu mengidentifikasi kelemahan dalam konfigurasi perangkat jaringan secara otomatis. Jadi Nessus ini merupakan alat pemindai kerentanan ya, yang secara otomatis bisa mengidentifikasi kelemahan pada perangkat jaringan. Misalnya konfigurasi yang salah, patch yang belum diterapkan, ataupun layanan lainnya yang rentan terhadap serangan. Oke, selanjutnya kita coba lihat soal nomor 2. Langkah apa yang paling efektif untuk dilakukan oleh seorang teknisi jika ingin meningkatkan keamanan jaringan pada WiFi? Opsinya: A. Menonaktifkan WiFi untuk semua penggunaan di luar jam kerja. Menonaktifkan WiFi untuk semua pengguna di luar jam kerja. B. Menggunakan protokol WPA3 untuk perlindungan lebih baik. C. Membatasi bandwidth untuk setiap perangkat yang terhubung. D. Mengubah nama jaringan WiFi setiap minggu. Dan E. Membiarkan WiFi terbuka dengan pemantauan manual. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, menggunakan protokol WPA3 untuk perlindungan lebih baik. Jadi WPA3 ini merupakan protokol keamanan terbaru ya, yang memberikan perlindungan tambahan terhadap akses tidak sah dan serangan brute force pada jaringan WiFi.
Nah, sedikit pembahasan terkait dengan WPA3, teman-teman bisa lihat di sini bahwa WPA3 atau Wi-Fi Protected Access Tree ini adalah protokol keamanan yang dirancang untuk jaringan nirkabel, dan ini merupakan penerus dari WPA2 dan bertujuan untuk meningkatkan keamanan secara signifikan untuk jaringan Wi-Fi. Nah, teknologi yang digunakan di protokol WPA3 ini diantaranya adalah SAE, kemudian 192-bit Security Suite, Opportunistic Wireless Encryption, Forward Secrecy, Encryption Multi-User, dan Certificate Based Autentikasi. Oke, sekira cukup ya untuk pembahasan terkait dengan WPA3. Kalau misalnya teman-teman mau menelusuri lebih jauh terkait dengan ini, silakan teman-teman merujuk pada sumber-sumber lain yang ada di yang ada di internet ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan, seorang teknisi harus merancang jadwal backup data untuk sistem pemerintahan. Apa yang harus menjadi prioritas dalam backup? A. Backup dilakukan hanya pada akhir tahun fiskal. B. Backup hanya dilakukan pada data yang sering diakses. C. Backup dilakukan setelah masalah jaringan terjadi. D. Backup dilakukan pada perangkat lokal tanpa cloud. Dan E. Backup dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan data yang kritis. Nah, dari beberapa opsi yang ada ini, kira-kira jawaban yang benar itu opsi yang mana? Coba silakan teman-teman tentukan jawabannya. Saya akan hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah E ya, backup dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan data kritis. Jadi backup rutin untuk data kritis itu dilakukan guna memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi kehilangan atau kerusakan sehingga kontinuitas operasional tetap terjaga. Jadi backup itu tidak bisa dilakukan hanya pada akhir tahun fiskal ya. Kemudian backup juga tidak bisa dilakukan hanya pada data yang sering diakses. Begitu juga backup tidak bisa dilakukan setelah masalah jaringan terjadi. Dan backup juga tidak bisa dilakukan pada perangkat lokal tanpa cloud, tapi backup itu harus dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan data teknis. Ya, saya kira ini jelas ya. Selanjutnya soal nomor 4. Mengapa penting bagi teknisi untuk membuat dokumen SOP dalam infrastruktur teknologi informasi? Opsinya A. Untuk menyimpan data pengguna yang berharga. B. Untuk mencegah perangkat keras jaringan digunakan oleh pihak lain. C. Untuk menghindari kebutuhan pengujian jaringan di masa mendatang. D. Untuk memastikan prosedur standar dapat dilakukan dengan konsisten oleh semua tim. Dan E. Untuk mematuhi aturan internal tanpa harus berfokus pada efisiensi. Saya kira ini jawabannya jelas ya, yaitu D. Jadi dokumentasi SOP itu membantu tim teknisi dalam menjalankan prosedur secara konsisten, efisien, dan dapat menjadi panduan saat ada teknisi baru atau perubahan sistem. Kita lanjut di soal nomor 5. Apa manfaat utama menggunakan alat seperti Nagios dalam melakukan monitoring jaringan? Opsinya A. Untuk mengoptimalkan tampilan antar muka pengguna jaringan. B. Untuk memantau kesehatan dan kinerja jaringan secara real time. C. Untuk mengurangi kebutuhan pengawasan teknisi secara manual. D. Untuk menganalisis data bisnis terkait operasional TI. Dan E. Untuk meningkatkan estetika ruang kerja teknisi. Nah, soal nomor 5 ini jawabannya adalah B ya, yaitu untuk memantau kesehatan dan kinerja jaringan secara real time. Jadi Nagios ini dirancang untuk memantau kesehatan jaringan secara real time, memberikan notifikasi jika ada masalah, dan membantu teknisi menyelesaikan isu lebih cepat. Nah, jadi kita bisa lihat apa yang dimaksudnya Nagios. Nagios adalah sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk memantau sistem dan jaringan, di mana fungsi utama dari Nagios adalah untuk memonitoring ketersediaan dan kinerja infrastruktur TI, termasuk server, perangkat jaringan, layanan, dan aplikasi. Selanjutnya soal nomor 6. Teknisi TI perlu memeriksa konektivitas jaringan antar perangkat. Alat mana yang paling tepat untuk digunakan? A. Wireshark untuk menganalisis lalu lintas data. B. Traceroute untuk melacak rute data dan identifikasi masalah koneksi. C. Netstat untuk melihat statistik jaringan lokal. D. Ping untuk mengukur kecepatan unduh data. Dan E. PuTTY untuk mengelola perangkat melalui antarmuka SSH.
Nah, untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah B ya. Jadi tracer route itu digunakan untuk melacak rute data dari satu perangkat ke perangkat lain sehingga hal ini memudahkan identifikasi titik masalah dalam koneksi jaringan. Selanjutnya soal nomor 7. Setelah pemasangan jaringan selesai, seorang teknisi perlu memastikan jaringan berjalan optimal. Apa jenis pengujian yang sebaiknya dilakukan? Opsinya A. Pengujian perangkat keras dengan mengganti semua komponen. B. Pengujian visual untuk memastikan perangkat terlihat rapi. C. Pengujian hanya dilakukan jika terjadi masalah pada jaringan. D. Pengujian fungsional kinerja dan kendala jaringan. Dan E. Pengujian dilakukan setelah jaringan digunakan selama 1 tahun. Nah, kira-kira untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat ini mana teman-teman? Ya, saya coba hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya selesai. Jadi soal nomor 7 ini jawabannya adalah D ya. Jadi pengujian fungsional, kinerja, dan kendala itu sangat penting untuk memastikan jaringan memenuhi kebutuhan sebelum digunakan oleh pengguna. Lanjut soal nomor 8. Sebuah instansi ingin meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan dengan VLAN. Apa langkah utama dalam konfigurasi VLAN? Opsinya A. Menghubungkan semua perangkat ke satu VLAN agar lebih praktis. B. Membuat VLAN berdasarkan jenis perangkat keras seperti printer atau komputer. C. Membagi VLAN berdasarkan fungsi atau departemen untuk memisahkan lalu lintas jaringan. D. Menggunakan konfigurasi otomatis tanpa penyesuaian manual. Dan E. Menghindari penggunaan VLAN karena kompleksitas konfigurasi. Nah, di sini tentu saja jawabannya adalah C ya. Jadi VLAN ini digunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan fungsi atau departemen. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi interferensi antar segmen jaringan. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan. Dalam pemasangan perangkat keras jaringan seperti switch dan router, apa yang harus diprioritaskan untuk menjaga kendali operasional perangkat? Opsinya A. Penempatan perangkat di tempat dengan suhu stabil dan ventilasi yang baik. B. Penggunaan kabel jaringan terpanjang untuk fleksibilitas pengaturan. C. Pemakaian perangkat keras bekas untuk menekan biaya. D. Menempatkan perangkat di ruang tertutup tanpa pendingin untuk mengurangi kebisingan. Dan E. Memilih perangkat keras berdasarkan rekomendasi pemasok tanpa analisis lebih lanjut. Nah, soal nomor 9 ini jawabannya tentu saja A ya, penempatan perangkat di tempat dengan suhu stabil dan ventilasi yang baik. Jadi perangkat jaringan itu pada dasarnya memerlukan suhu stabil dan ventilasi yang baik untuk mencegah overheating dan kerusakan. Lanjut soal nomor 10, soal terakhir di video kita kali ini. Perhatikan, sebuah instansi pemerintah merencanakan untuk mengimplementasikan jaringan lokal. Langkah apa yang paling tepat dilakukan sebelum pemilihan perangkat keras? Opsinya A. Membeli perangkat keras dengan spesifikasi tertinggi untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. B. Menginstal perangkat jaringan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sesuai atau tidak. C. Menyewa konsultasi eksternal tanpa mempertimbangkan biaya. D. Melakukan analisis kebutuhan pengguna dan beban jaringan untuk menentukan desain yang sesuai. Dan E. Menggunakan perangkat keras yang sudah tersedia meskipun spesifikasinya usang. Soal nomor 10 ini jawabannya adalah D ya, melakukan analisis kebutuhan pengguna dan beban jaringan untuk menentukan desain yang sesuai. Jadi yang perlu diingat bahwa ketika kita menemukan bentuk soal yang mempertanyakan langkah apa yang paling tepat dilakukan sebelum memilih perangkat keras, ya analisis kebutuhan. Memilih sebelum kita melakukan satu aktivitas, sebelum kita memilih sesuatu, ya maka yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan analisis. Kira-kira seperti itu mungkin. Oke, saya kira demikian apa yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena setiap usaha melewati rintangan itu adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.